Nah, yang keempat adalah kita berlatih untuk menghindari ucapan berbohong, ya, berbohong atau berbicara yang tidak benar, tidak benar. Nah, yang kelima adalah kita juga diingatkan kembali, mengingatkan diri kita sendiri bahwa berlatih untuk tidak makan atau minum yang dapat melemahkan kesadaran, atau kalau minuman ya minum-minuman keras. Ya. Artinya bahwa minuman yang dapat melemahkan kesadaran itu harus dihindari. Nah, kita pada sore hari ini telah menanamkan diri kita untuk melatih diri menghindari 5 hal itu, ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari melakukan hubungan seksual yang salah, menghindari ucapan bohong, dan menghindari minuman yang memabukkan atau melemahkan kesadaran. Nah, apa manfaatnya ketika kita menghindari dari 5 perbuatan buruk itu yang dilakukan melalui jasmani dan ucapan? Bahwa Sang Buddha menyebutkan bahwa ketika kita terkendali dalam 5 hal ini, atau kita terlatih dalam 5 moralitas ini, maka Sang Buddha menyebutkan bahwa silena sugating yanti. Nah, kita akan hidup bahagia, surga. Dan jika badan ini hancur oleh kematian, maka kita bisa terlahir di alam bahagia. Nah, ini adalah akibat dari mempraktekkan moralitas, mempraktekkan 5 hal tadi, ya, tidak membunuh, tidak mencuri dan sebagainya, itu sampai tidak minum minuman keras. Nah, kalau kita terlatih dengan baik, kita juga mengendalikan diri kita tentang 5 hal itu, maka Sang Buddha menyebutkan silena sugating yanti, akan terlahir di alam bahagia. Apakah manfaatnya hanya didapat ketika kita sudah meninggal? Tidak juga. Di dalam kehidupan saat ini juga manfaat dari mempraktekkan moralitas itu juga bisa kita dapatkan, kita nikmati, kita rasakan. Minimal kita itu tidak menyesal. Karena kan kalau melakukan perbuatan buruk itu akibatnya yang paling dekat adalah perasaan menyesal. Kenapa tadi saya menampar orang itu? Kenapa tadi saya mencaci maki dia, marah-marah dia, saya berbohong sama dia? Nah, ini adalah akibat paling dekatnya adalah kita menyesal. Kalau kita ada penyesalan, ada rasa ketidaknyaman di dalam batin, nah kita akhirnya tidak nyaman hidup ini. Nah, ini adalah kekecewaan, penderitaan itu tadi. Tetapi kalau seandainya kita melakukan hal-hal baik, moralitas terjaga, kita akan bahagia. Dan tidak hanya kebahagiaannya didapat di dalam kehidupan ini. Ketika badan ini hancur oleh kematian, nah kita bisa terlahir di alam bahagia, silena sugating yanti. Nah, Sang Buddha yang berikutnya menyatakan bahwa ketika kita memiliki moralitas yang baik, terlatih baik dalam tata susila, maka Sang Buddha menyebutkan silena boga sampada. Nah, ini adalah bagaimana praktek yang baik, tingkah laku yang baik, tata susila ini mengantarkan seseorang akan mendapatkan kekayaan. Nah, kekayaan secara batin. Nah, kalau seandainya kita di dalam kehidupan ini sudah mempraktekkan moralitas dengan baik, terlatih baik dalam tata sosial, tetapi secara materi tidak mampu ataupun tidak memiliki kekayaan yang begitu besar, tetapi dikatakan bahwa sebetulnya batinnya ini sudah kaya. Karena Sang Buddha menyebutkan bahwa salah satu kekayaan para Arya itu adalah moralitas yang luhur. Nah, jadi kalau seandainya di dalam kehidupan ini kekayaan kita tidak sebanding dengan mereka atau tetangga kita, kalau kita memiliki perilaku yang baik, bertata susila yang baik, kita kaya di dalam batin. Kaya karena kan kita tidak menuntut orang lain, tidak menuntut makhluk lain, dan kita mengasihi makhluk lain. Nah, ini adalah kekayaan di dalam batin. Nah, di samping itu memang memiliki tata susila yang baik, perilaku yang baik ini juga bisa menyebabkan seseorang ini mendapatkan kekayaan secara materi. Karena disebutkan bahwa mereka yang bertata susila baik, nah ini kekayaannya akan semakin meningkat, bukannya semakin menurun. Tetapi semakin meningkat. Karena mereka terkendali di dalam tata susila, mereka yang
tata sosial baik, perilakunya baik, maka perilakunya akan terjaga. Kalau perilakunya ini terjaga, kekayaan yang dikumpulkan itu akan semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang ini menghindari pembunuhan saja, nah ini juga menjaga kekayaannya. Bagaimana kalau seandainya ia ini tidak terlatih baik dalam tata sosial, misalnya membunuh? Nah, membunuh tiba-tiba ayamnya tetangga masuk ke pekarangan ditembak mati misalnya. Tetangga itu bisa menuntut ganti rugi. Ayam saya mati, dibunuh. Nah, saya minta ganti. Nah, ini kan mengurangi kekayaan kita. Ini akibat dari membunuh ayam itu tadi. Nah, ini yang paling parah, misalnya misal kita sampai melukai makhluk lain, manusia misalnya, kita tampar misalnya, tiba-tiba datang ke rumah, mungkin orang itu memang tiba-tiba kok ada di depan rumah, kita curiga, kita menghantamnya pakai batu, terluka. Nah, ini dia juga bisa menuntut, oh saya ini sakit sekarang, atau tangan saya ini luka gara-gara dihantam oleh batu yang Anda lemparkan. Saya minta ganti rugi, saya minta diobati. Nah, ini kan karena ketidakhati-hatian kita, kekayaan yang kita kumpulkan, mau tidak mau kita harus mengganti orang itu agar sembuh. Kalau sampai kita tidak mau merawat ia sampai sembuh, nah bisa saja ini justru bisa dibawa ke penjara. Nah, kalau sudah di penjara semakin berkurang kekayaan kita, tidak bisa bekerja untuk mengumpulkan kekayaan. Apalagi sampai kita membunuh. Nah, ini sudah pasti. Kalau sampai membunuh otomatis ketangkap, dimasukkan ke penjara. Nah, kita tidak bisa lagi untuk mencari nafkah, tidak lagi bisa mengumpulkan kekayaan. Misalnya kita di penjara 10 tahun, 15 tahun karena membunuh manusia, keluar dari penjara misalnya masih punya kekayaan, tetapi kan kekayaannya semakin berkurang karena kita tidak bisa mengumpulkan kembali. Nah, inilah artinya Sang Buddha menyebutkan bahwa silena boga sampada, dengan mempraktekkan moralitas tata sosial kita baik, sebetulnya kekayaan kita itu akan semakin berkembang, bukannya semakin berkurang. Apalagi kalau di dalam kehidupan ini kita suka minum minuman keras, suka meminum istilahnya minuman keras tadi yang memabukkan, ini secara nyata Sang Buddha menyebutkan bahwa kekayaan yang kita kumpulkan ini akan semakin berkurang. Karena kan kalau seandainya orang itu sudah terbiasa minum minuman keras, setelah itu terikat kemelekatan, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali harus membeli minuman itu. Kalau tidak membeli minuman itu, badan merasa tidak nyaman, tidak merasa capek sekali. Nah, itu akibat dari kemelekatan atau akibat dari kebiasaan minuman keras. Secara otomatis bahwa kekayaan yang kita kumpulkan harus membeli minuman itu. Nah, ini juga bisa mengurangi kekayaan harta yang telah kita kumpulkan bertahun-tahun. Maka agar kekayaan kita semakin meningkat, bukannya semakin berkurang, tata susila ini harus dijaga. Moralitas ini harus dijaga. Kalau moralitas kita terjaga, tata susila kita terjaga, jasmani kita terjaga, ucapan kita juga terjaga dari hal-hal yang buruk, kekayaan kita akan semakin meningkat. Dan hingga akhirnya secara bertahap, moralitas yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari akan mendukung kita dalam mencapai pencerahan. Karena sila adalah dasar untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan yang lain, untuk mengembangkan kualitas-kualitas batin yang baik. Maka Sang Buddha menyebutkan silena nibuting yanti, dengan mempraktekkan moralitas akan terkikis atau terbebas dari kekotoran batin. Nah, inilah, jadi pada sore hari ini sebetulnya kita telah melakukan atau mempraktekkan kebajikan-kebajikan. Hendaknya kebajikan-kebajikan ini dikembangkan dan dikembangkan lagi hingga kita menjadi manusia yang bahagia. Nah, ibu bapak saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada sore hari ini selain dari mempraktekkan moralitas, sebetulnya ada satu hal lagi yang menjadi begitu sangat penting
kita sebagai umat Buddha, yaitu adalah praktek bawana atau samadhi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering bertemu, berkumpul dengan banyak orang. Apakah sahabat kita, teman kita, ataupun keluarga kita sendiri. Tetapi kadang karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita, ucapan kita tiba-tiba mencaci maki, marah-marah, hingga hubungan itu semakin memburuk. Ya, maka pada sore hari ini saya akan membahas atau berdiskusi atau membahas tentang bawana atau pengembangan batin tentang cinta kasih, ya, metta. Nah, ibu bapak saudara-saudara sedama, meditasi begitu sangat penting di dalam agama Buddha. Ya, di dalam kita kehidupan kita sebagai umat Buddha, meditasi ini amat sangat penting untuk kita praktekkan. Ya, apakah di pagi hari, sore hari, atau malam hari, ketika kita memiliki waktu dan memang harus meluangkan waktu, meditasi ini begitu amat sangat penting. Nah, salah satunya adalah meditasi dengan menggunakan objek metta, ya, metta bawana atau cinta kasih. Karena memang di dalam samatha, misalnya di dalam samatha bawana ini, nah ini di dalam Visuddhimagga atau kitab komentar ini dijelaskan ada 40 objek yang dapat kita pilih untuk mengembangkan batin kita. Nah, salah satunya adalah dari 40 objek itu metta bawana atau cinta kasih, ya. Nah, yang perlu kita pahami, yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita adalah apa sih sebetulnya meditasi atau bawana yang kita sering melakukan ini. Meditasi ini tujuannya itu apa? Nah, pertama kali kita harus mengetahui itu dulu, ya. Kita harus mengetahui tujuan dari meditasi ini itu apa. Nah, maka kalau kita berbicara tentang meditasi, sebetulnya ada dua hal. Yang paling dasar ada dua hal, yaitu tujuannya adalah meningkatkan atau mengembangkan kualitas-kualitas batin yang positif yang ada di dalam batin kita, dan mengurangi kualitas-kualitas batin yang buruk, yang negatif yang ada di dalam batin kita. Karena kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari bahwa penderitaan, kekesalan, kekecewaan, keputusasaan itu muncul karena didasari oleh kualitas batin yang buruk. Kebencian, keserakahan, delusi, kebodohan batin ini adalah dasar atau akar dari penderitaan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini tidak lain karena kualitas batin kita yang positif, yang berkembang. Lalu apa itu kualitas batin yang positif? Misalnya adalah cinta kasih. Yang kedua bisa juga dengan semangat, kita melakukan pekerjaan dengan semangat wirya, khanti kesabaran atau sati perhatian, kebijaksanaan. Nah, ini harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini yang perlu kita pahami adalah tujuan dari meditasi yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama adalah mengembangkan kualitas batin positif akan semakin tumbuh, akan semakin berkembang. Dan yang kedua adalah mengikis, setidaknya kalau kita belum mampu menyapa, adalah mengikis kualitas-kualitas batin yang negatif, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, kalau seandainya sekarang kita mengambil objek meditasi tentang metta, misalnya adalah cinta kasih, kita juga harus mengetahui, ya, mengetahui bahwa metta atau cinta kasih ini dikembangkan karena ada bahaya. Bahaya apa? Bahaya dari kemarahan, bahaya dari kebencian. Kalau kita tidak bisa menahan kemarahan kita, kalau kita tidak bisa menahan kebencian yang kita miliki, maka kita bisa melakukan hal-hal buruk, melakukan suatu perbuatan yang begitu sangat merugikan diri kita sendiri, merugikan makhluk lain,
dan merugikan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Nah inilah, maka Sang Buddha menyebutkan bahwa mereka yang memiliki kebencian, pikiran ini terobsesi oleh kebencian. Kalau pikiran ini terobsesi oleh kebencian, maka tindakannya pun didasari oleh kebencian. Kalau tindakan ini didasari oleh kebencian, maka ini hanya akan mengarah pada penderitaan, baik penderitaan diri sendiri maupun penderitaan makhluk lain. Misalnya adalah membunuh. Membunuh ini juga bisa didasari oleh kebencian. Nah, misalnya karena suatu ketika bertemu dengan orang lain, tiba-tiba orang lain itu menyapa dengan tidak senang hati, orang ini bisa berbalas dendam karena merasa mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Artinya ada kebencian di dalam diri kita. Kalau ada kebencian di dalam diri kita, kita tidak mampu mengolahnya, kita tidak mampu meredam, maka kebencian itu bisa menjadi balas dendam. Nah, kalau seandainya balas dendam ini berlanjut, ini bisa menyebabkan pembunuhan. Ada kucing masuk ke rumah karena didasari tidak suka, kucing itu dilempar dengan batu dan kucing itu meninggal. Ini juga bisa didasari karena ketidaksukaan. Tidak suka itu adalah wujud dari kebencian. Nah ini adalah kalau seandainya kita diliputi oleh kebencian, nah kebencian ini menyebabkan hal-hal buruk bagi diri kita sendiri dan makhluk lain. Begitu juga dengan kata-kata kasar, juga bisa didasari karena tidak suka. Pulang kerja misalnya, rumah berantakan, anak tidak mau membersihkan, karena tidak suka melihat rumah yang berantakan, lalu bisa memunculkan kata-kata kasar, memaki, mencaci. Nah ini kan bisa didasari karena tidak suka, karena kebencian tadi itu. Nah kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita, tidak mampu mengendalikan pikiran kita, kita bisa melakukan hal-hal buruk itu. Nah selain itu juga misalnya adalah mencuri. Mencuri ini juga bisa didasari karena kebencian. Hari ini saya di PHK misalnya, atau saya dikeluarkan hari ini. Hari ini saya diputus kerja. Nah balas dendam, tidak suka. Baik, saya akan mengambil apa yang pernah saya lihat di kantor itu. Nah, dia bisa mengambil, dia bisa mencuri. Oh di sana itu ada jendela lewat dari sana, bisa muncul dari sana. Dia mengambil, bisa mengambil dokumen, bisa mengambil kekayaan, uang dan sebagainya. Ini juga bisa didasari karena kebencian. Karena kita menganggap bahwa kebencian ini menjadi begitu sangat berbahaya, maka kita butuh yang namanya cinta kasih. Maka cinta kasih ini adalah lawan dari kebencian. Maka Sang Buddha suatu ketika menyatakan kepada para biku, saya tidak melihat bahkan satu hal pun yang sangat berbahaya selain dari pikiran. Pikiran yang tidak dijaga ini akan sangat berbahaya. Nah inilah, jadi meditasi itu adalah bagaimana agar kita ini bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan diri kita. Nah ini adalah bagian dari cinta kasih. Bagaimana agar kita bisa mampu mengendalikan diri kita ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, kita bisa memancarkan cinta kasih. Karena di dalam Dhammapada juga disebutkan bahwa kebencian ini tidak akan berakhir bila kita juga membalasnya dengan kebencian. Tetapi kan kebencian ini akan berakhir kalau kita membalasnya dengan cinta kasih. Di rumah cekcok sama pasangan hidup, kalau sama-sama cekcok tidak akan berakhir. Yang satu tidak mau mengalah, yang suami tidak mau mengalah, yang istri juga tidak mau mengalah. Adanya cekcok, marah-marah, membenci. Kapan berakhirnya? Karena dua-duanya ini kan saling membenci. Nah, tapi kan akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda jika misalnya yang pasangan hidup, yang istrinya marah-marah, suaminya mampu menahan, sabar, tidak membalas kemarahan. Nah ini bisa berakhir. Ini bisa berakhir. Anak marah-marah sama orang tua, kalau orang tua sama membalas marah-marah, ini hanya akan berlanjut.
hanya akan berlanjut, tidak berhenti. Tetapi kalau salah satu misalnya orang tua menghindari, misalnya udahlah saya tidak mampu menahan, saya tidak mampu menjaga ataupun tidak mampu membuat anak saya ini tidak marah, kalau begitu saya menyingkir saja. Nah, menyingkir ini kan karena kita memiliki cinta kasih agar tidak semakin berkembang. Kemarahan itu karena didasari oleh kasih sayang, cinta kasih itu akhirnya menyingkir. Baru beberapa jam kemudian bisa bertemu kembali ketika suasananya sudah berbeda. Nah, ini kan karena bagian dari cinta kasih agar pertengkaran ini tidak semakin berkembang. Nah, inilah ketika kita memahami bahwa bahaya dari kemarahan, bahaya dari kebencian ini begitu sangat nyata. Maka ketika kita mengetahui bahwa kebencian ini begitu sangat nyata, maka kita membutuhkan cara bagaimana agar kita ini tidak marah, tidak mudah marah, tidak mudah benci. Nah, maka betapa sebelum masuk ke pembahasan manfaat dari meditasi, misalnya meditasi meta, ada sebuah kisah bagaimana kalau kemarahan, dibahas kemarahan itu hanya akan membuat suasana itu menjadi rumit, menjadi suasana itu menjadi istilahnya itu merugikan kedua belah pihak. Nah, suatu ketika ada Brahmana bernama Akosaka, Brahmana Akosaka dari Bharawaja. Nah, Brahmana ini adalah kasta yang ada di India dulu. Jadi di India itu ada kasta, ada beberapa kasta ya. Masyarakatnya itu terbagi dalam beberapa kasta. Ada kasta Katiya, ada kasta Brahmana, ada kasta Sudra. Nah, ini jadi terbagi ke dalam kasta. Nah, salah satu kasta yang dianggap tinggi juga itu adalah Brahmana. Ya, Brahmana ini adalah kasta yang tinggi, termasuk tinggi di India pada saat itu. Nah, suatu ketika Brahmana Akosata ini mengetahui bahwa ada Brahmana dari Bharawaja atau Brahmana lain ini mengikuti Sang Buddha menjadi biku. Ya. Nah, akhirnya Brahmana Akosaka ini tidak suka ketika mengetahui bahwa Brahmana lain ini menjadi biku, mendatangi Sang Buddha, mencaci maki, mencerca. Nah, tiba-tiba mencaci maki, mencerca ketika bertemu dengan Sang Buddha. Dan pada saat itu Sang Buddha bertanya kepada Brahmana Akosaka tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda apakah Brahmana pernah mengundang teman, sahabat, kerabat atau keluarga yang lain? Pernah? Atau pernahkah teman, sahabat, kerabat atau saudara Anda datang ke rumah? Kadang juga pernah. Nah, pada saat itu Sang Buddha langsung bertanya kembali, pada saat itu pernahkah Brahmana atau apakah Anda ini memberikan makanan, minuman kepada mereka? Kadang-kadang saya memberikan. Nah, jawab dari Brahmana tersebut. Lalu Sang Buddha bertanya kembali, kalau seandainya mereka tidak mengambil makanan yang Anda suguhkan, makanan itu milik siapa? Nah, tetap milik saya. Nah, begitu juga pada saat ini Anda mencaci maki, mencerca saya, tetapi saya tidak menerimanya. Maka kemarahan, cercaan itu masih menjadi milik Anda. Artinya apa? Ketika kita dimarahin orang, dicaci maki orang, tetapi kalau kita tidak terlibat, tidak ikut memarahi kembali, artinya kita tidak mengambil makanan yang ia suguhkan seperti yang disampaikan tadi. Tetapi kalau seandainya ada orang yang mencaci maki kita, memarahi kita, mencerca kita, tetapi kita juga ikut mencaci maki, ikut mencerca, artinya kita mengambil makanan itu, kita makan. Ya, makanan yang disuguhkan kemarahan itu kita ambil, kita makan, karena kita juga marah. Nah, kalau ini yang terjadi,
Nah, ini hanya akan mengakibatkan suasana itu menjadi semakin buruk. Maka pentingnya untuk mengendalikan diri, ya, karena di dalam kehidupan ini pasti kesulitan-kesulitan akan kita dapatkan, akan kita temukan. Maka yang namanya pengendalian diri ini penting untuk kita kembangkan. Nah, salah satunya adalah untuk mengembangkan diri kita agar kita tidak makan makanan buruk dari orang yang diberikan orang lain kepada diri kita, cercaan, makian. Kita bisa mempraktekkan meditasi meta, yaitu cinta kasih.